Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bi seluruh Indonesia, gimana kabarnya? Semoga kamu sehat selalu ya. Hari ini spesial Mamet nemenin kamu di Muda Berkarya episode perdana pada tahun ini Sobat Bi. Karena Muda Berkarya itu isinya ada narasumber-narasumber yang sangat inspiratif dan membangun diri kita biar kita menjadi lebih baik ke depannya. Asik, Mamet keren banget sih, wow. Oke, Mamet nggak sendirian tapi hari ini Mamet ditemenin sama Bang Rizky. Bang Rizky Cocip panggilnya ya Bang ya? Ya, panggil Cocip aja. Bang Cocip. Sehat Bang? Sehat. Alhamdulillah. Bang Cocip ini seorang aktor teater yang udah jam terbangnya banyak lah gitu. Kalau dihitung pakai jari pun nggak bisa sebenarnya. Iya dong. Nah, Bang, boleh Apa dong tuh? ceritain ke kita kenapa sih bisa tertarik di dunia teater? Dunia teater. Justru tertariknya itu aku datang ketika melihat diri sendiri gitu. Masa kecil. Kan anak kecil tuh apa? Kalau kata orang sekarang itu pretend play. Oh iya, Nah, aku pernah dengar pretend play. Jadi misalkan main benda apa terus kita aplikasiin sesuai imajinasi Oh kita. iya, betul, Nah, betul, itu awal betul. mulanya. Dari situ tertarik kayaknya dunia peran menarik. Keterusan sampai kuliah. Kuliahnya pun jurusannya teater. Wah. Gitu. Terus peran yang pertama kali yang profesional ya, inget nggak? Yang profesional pertama kali itu main justru drama musikal. Itu 2017 atau 18. Ceritanya naskahnya judulnya Takdir Cinta Pangeran Diponegoro. Oh. Nggak jadi pohon-pohonan tapi Oh ya? enggak, tapi aman. Itu waktu SD pernah. Pas profesional itu nama tokohnya Banteng Wareng. Itu kalau baca-baca buku sejarah ada nama tokoh Banteng Wareng. Puas nggak rasanya? Pada saat itu ya? Mm-mm. Pada saat itu alhamdulillah puas. Waktu itu mainnya bareng almarhum Adi Firman kebetulan. Nah, itu aktor oke tuh. Boleh nggak sih Bang ceritain ke kita perjalanan, kan ada sedihnya, ada Oh, gitu. senengnya gitu. Hal yang paling bikin mood naik gitu. Selama perjalanan dunia teater apa sih? Selama perjalanan dunia teater yang menyenangkan adalah prosesnya. Ya, proses dan progres yang bisa dinikmati di hasilnya. Itu sih yang aku rasain gitu. Kalau one moment, apa yang paling diingat gitu? Momen apa yang paling diingat? Momen yang paling diingat itu ketika berhasil memerankan satu tokoh yang pada saat proses tuh bisa nggak ya, sesuai nggak ya, tepat nggak ya, bukan bener nggak bener ya, tepat nggak ya. Terus ternyata ketika dipentasin atau dimainin apresiasinya luar biasa. Gitu. Bang, abang udah berkeluarga dong? Udah. Udah. Udah punya anak juga kan? Udah. Gimana tanggapan istri sekarang ya, tanggapan istri nih? Heeh. Kan abang biasa kalau teater kan suka pulang malam, Ya, malam ketemu malam lah gitu. Ya, bener. Bisa jadi kan? Ya. Gimana tanggapan istri lah, seenggaknya yang sering ini? Kalau istriku kebetulan dia dunia profesinya adalah terapi wicara. Nah, yang kebetulan berurusan sama anak. Yang kebetulan juga berurusan dengan bagaimana berbicara ya. Wah, psikologi banget ya. Aku tuh punya tantangan di cara berkomunikasi yang sulit dulu. Anak teater tapi susah ngomong. Justru anak teater bukan karena pede, karena pemalu dulu gitu. Makanya ketika berteater, istri pun ngelihatnya malah support gitu. Kadang-kadang dia ngasih feedback banyak kalau kita latihan ditonton, kalau dia ada waktu. Sampai anak juga dibawa latihan. Jadi anaknya udah mulai nari-nari, udah mulai banyak acting sekarang. Wah. Cocok dah tuh, nerusin dah tuh. Kayak gitu, makanya punya anak dong, Bang. Waduh. Ntar deh. Habis maghrib kali ya. Bisa. Bang Cocip, boleh dong. Pasti kan butuh waktu banyak ya prosesnya kan. Cara Bang Cocip belajar gitu dari mungkin dulu nggak profesional masuk ke profesional dan sampai titik inilah sampai hari ini gitu. Cara belajar apa yang masih Bang Cocip terapin gitu di dunia teater? Teater kan sebenarnya mencakup banyak hal kan. Jadi mencakup seni peran,
tata panggung juga, sampai tata cahaya, artistik. Wah, jadi banyak aspek dan elemen. Cuman kebetulan kalau aku sendiri memang bukan expert ya, tapi lebih aku menyadari aku lebih bisa di dalam bermain perannya dibanding di balik layar yang artistik. Aku berapa kali malu malah pakunya yang bengkok gitu karena tidak handal itu. Iya. Nah, selama proses itu memang yang ditemuin itu banyak. Dan belajarnya tuh aku belajar teater kan dari SD ya, ekskul segala macem. Tapi ketika belajar secara akademik yang serius di perkuliahan itu beda banget. Karena ternyata yang dipelajarin untuk sebagai aktor itu yang mempelajari manusia gitu. Benar. Iya kan, belajar psikologi juga, belajar sejarah juga, sejarah manusia juga, macem-macem lah pokoknya. Tapi yang jadi Mamet bingung nih ya, waktu pandemi. Oh iya lagi. Nah itu gimana tuh? Iya lagi. Kan ya dibilang mau tayang tapi ya pandemi gitu. Nggak tayang tapi ya gimana gitu. Kalau udah mau mentas mau balikin tiket tapi sayang ya. Iya lagi, udah latihan tau lupa ya. Kenapa gimana? Ya maksudnya masih latihannya apa tetap lanjut gitu, apa dialihkan jadi teater virtual atau kayak gimana? Waktu pandemi, jadi kebetulan aku kan kalau lagi nggak sebagai pemain, kadang-kadang aku di event juga sebagai stage management juga kan, kadang show directing juga. Nah, ketika pandemi kan semua itu nggak ada. Iya. Di event tidak ada, apa-apa tidak ada pokoknya. Masukan tidak ada. Adanya di rumah aja. Iya benar. Ya kalau istriku terapi bicaranya online, itu nggak tahu ngajarin anak kecil yang speech delay itu dia dari rumah, mungkin bikin video kan dia. Nah kalau aku tuh waktu pandemi, padahal rencananya ada pementasan, yang ternyata baru berhasil dipentasin awal Maret kemarin, Musika, berarti ketunda 1-2 tahun. Iya lagi. Itu kurang sabar apa orang nggak minta refund ya kan, masih tetap mau nonton. Jadi pas pandemi itu malah adaptasinya luar biasa. Kita anak-anak teater yang mungkin secara image kesannya nggak ini sama teknologi, itu kita belajar banyak tuh akhirnya bikin konten-konten YouTube. Jadi bikin materi edukasi teater tapi pendekatan kayak podcast, misalkan kayak podcast gini. Iya, benar. Pementasannya kalau aku nggak pementasan yang waktu itu nggak dipentasin secara virtual, cuman teman-teman banyak yang ngelakuin pementasan virtual dan itu tantangannya ya menarik ya, ngelihat yang biasanya nonton langsung tapi ada di layar dengan angle kamera yang beda-beda, rasa nonton film tapi teater gimana tuh? Iya. Makin penasaran sih Bang, tapi kita ada yang mau lewat dulu nih. Lewatin. Sobat Wih, kita iklan dulu ya sebentar karena ada yang lewat. Ini adikku, umurnya cuma beda 1 tahun dariku, tapi selalu minta dibantu. Ternyata adik stunting, gagal tumbuh, gagal berkembang, dan juga sakit-sakitan. Andai ada yang bisa kulakukan. Jaga anak-anak kita, jangan sampai tumbang. Pantau tumbuh kembang anak, cegah stunting sejak dini. Halo Sobat Bi seluruh Indonesia, ketemu lagi sama Mamet di Muda Berkarya episode perdana. Yeay, bersama Bang Cocip di sini. Oke, Bang Cocip. Tadi kan kita udah ngomongin tentang Bang Cocip, kisahnya lah, lika-likunya ya, banyak lah tuh. Iya. Tapi ini agak disayangin sebenarnya. Kayak Apa tuh? Kondisi teater sekarang ini kan udah minatnya kurang ya dibandingin dunia perfilman. Ya bisa dibilang gitu. Iya bisa dibilang gitu. Terus kayak ada mungkin bisa dibilang stigma kalau dunia teater itu kuno gitu ya, agak kuno. Kalau menurut Bang Cocip itu sebagai orang yang mendalami teater. Ya, aku juga nggak yang berpengalaman banget ya, masih hitungan tahun juga. Memang itu tantangan juga tuh. Jadi di waktu kuliahku dulu juga sempet ada isu bahwa akan ada penjurusan acting untuk film. Nah, yang akhirnya kita jadi tergerak tuh anak-anak
teater, jurusan teater, maksudnya harusnya kalau acting di kita aja semua gitu, maksudnya sama anak teater aja, karena kan ini perkara medium yang berbeda kan. Kalau teater itu mediumnya di panggung, yang apa-apa harus dibesarkan, suaranya juga harus besar, mukanya besar, make upnya tebel gitu kan. Iya, Ya kan? Tapi kalau di film kan memang mediumnya kecil, jadi kita kadang ekspresi cuman kecil juga udah tahu gitu, udah kelihatan, nggak harus yang besar-besar gerakan juga. Nah, hal-hal kayak gitu yang sebenarnya kalau diaplikasiin di ruang-ruang kreatif, entah di komunitas, di kelompok teater ataupun kelas-kelas akademis gitu, itu justru bisa membuat banyak orang yang ngelihat teater tuh pasti begini, harus besar, harus apa, jadi mengerti bahwa justru disitulah aktor bermain gitu loh. Ketika memang dia di panggung ya besar, ketika dia depan kamera ya sesuai gitu. Pada akhirnya pasti minatnya jadi nggak menurun, karena kan memang faktor yang bikin minat orang banyak itu menurun mungkin ya, mungkin karena yang mereka lihat di TV ya mereka nggak tahu kalau yang di TV atau di film itu juga mereka melakukan hal yang sama di panggung gitu. Banyak aktor-aktor yang besar gitu di panggung. Reza Rahadian aja masih main teater. Oh iya. Dan banyak aktor-aktor lain gitu yang Dan memang mungkin salah satunya karena ketidaktahuan kali ya, kayak iya, lokasi teater di mana sih gitu. betul. Dan yang penting harga tiket. Iya. Tuh. Tapi aku nggak tahu loh Bang. Harga tiket Harga tiket mungkin kayak dipikirnya tuh apa harga tiketnya sama kayak bioskop, apa enggak, apa sama kayak konser. Itu yang ketidaktahuan orang tuh kebanyakan kayak gitu loh Bang. Oke. Jadi mau nanya tiket. Iya. Saya kayak ini. Kayak Kang Karcis ya. Kalau tiket itu bervariasi. Yang kayak konser ada, yang kayak tiket bioskop juga ada. Tapi memang balik lagi yang ditonton kelompok teater apa, pertunjukan apa, drama musikal kah, teater kah, itu kan berbeda. Setiap kelompok juga punya patokan harga yang berbeda, punya jenis pementasan yang berbeda, bahkan kualitas yang berbeda-beda gitu kan. Balik lagi ke selera. Jadi harga tiket itu dari yang mulai gratis banyak, dari mulai yang harganya buat pelajar mah masuk bisa daripada buat jajan apa, mending buat nonton kesenian. Oh ada ya? Ada. Sampai harga jutaan juga ada yang kayak festival-festival pada umumnya. Benar. Ada. Kayak kemarin kita musikal itu tiketnya ada yang dari 100 ribuan sampai yang sejutaan ada. Ya kan balik lagi. Iya sih benar. Yang nonton maunya di sebelah mana duduknya? Mau jauh, mau deket? Ya mungkin saya bukan target pasarnya kali ya. Ya mungkin target pasar belum kejangkau aja. Iya benar. Iya. Nah, oh ya kan tadi kan kita udah nanya tuh. Kita lupa nanya Bang Cocip itu sekarang aktifnya di kelompok teater yang mana sih? Mungkin biar orang juga notice gitu. Buat teman-teman Sobat Bi juga notice. Ini loh Bang Cocip ada di sini gitu. Oh iya benar. Nih ngomong-ngomong minuman apa ini? Ini Boleh diminum nggak? boleh dong. Dari Ini tadi. kopi paling mantep se-BKKBN. Oh gitu? Ada di koperasi doang soalnya. Oh gitu? Koperasi BKKBN. Koperasi BKKBN. Iya, nggak ada di rumah aneh, tidak ada. Berarti harganya pas di kantong BKKBN? Iya, mungkin, tapi enggak lah, harga bersahabat insya Allah. Sangat berencana ya? Iya, sangat berencana, iya. itulah. Ya sampai di ini dulu Bang. Apa Tadi tuh? diminum dulu, kan tadi kita udah ngomongin soal teater yang Manis lagi. teater yang udah kalah saing gitu ya sama dunia film, terus juga stigma orang tuh masih banyak kayak teater tuh kuno gitu, dan akhirnya kita coba sampaikan enggak kok, bisa kejangkau, bisa. Dan sekarang itu juga udah mulai ini gak sih Bang, kayak pementasannya udah kayak makin kekinian gitu gak sih Bang? Iya, informasi juga gampang, era digital bos. Sosmed, grup teater sekarang siapa yang nggak punya sosmed? Iya sih. Bisa dicari komunitas, kelas-kelas. Kalau mau belajar banyak kok informasi kayak gitu. Dan ini Bang, Apa tuh? kan kalau
makin kesini Mm-mm. masih sering nampilin ini gak sih Bang, penampilan kayak budaya-budaya yang dulu gitu, kayak cerita rakyat gitu. Itu masih gak sih Bang? Masih. Tadi kan nanya aktifnya di mana? Nah, Oh iya. kalau aku nggak pernah secara resmi bergabung dengan kelompok mana, tapi kebetulan yang aku sering terlibat bareng sama teman-teman teater keliling. Itu yang diriin Pak Rudolf Puspa sama Bu Dery Sirna. Nah, itu Pak Rudolf aja umurnya udah 70 berapa. Masih main. Nah, itu yang dipentasin terakhir kemarin itu judulnya The Great Rahwana. Yang biasanya orang mengangkat kisah Rama dan Sinta, ini yang kita angkat Rahwananya. Bahwa Rahwana tuh punya sisi mellownya gitu, sisi romansnya yang deep banget kalau kata anak sekarang. Bucin lah, Rahwana tuh bucin lah ceritanya gitu. Jadi bawa cerita lama tuh masih kan berarti. Benar-benar. Gitu. Tapi cerita-cerita modern yang makin kekinian juga udah mulai ditayangin udah mulai ditampilin. Udah, biasanya naskah-naskah sendiri, buatan sendiri, meskipun inspirasinya kadang-kadang dari cerita lama juga, atau dari legenda, atau dari cerita rakyat gitu. Nah, kalau Bang Cocip kan udah malang melintang lah di dunia teater gitu. Salah satunya gitu. Oh iya, oke. Salah satunya. Terus apa yang bisa Bang Cocip lakukan gitu sebagai aktor buat pemuda Indonesia lah umumnya ya, biar cinta sama teater. Biar cinta sama teater, mungkin di teater itu banyak yang bisa diambil, banyak pelajaran yang bisa diambil, banyak pengalaman yang bisa diambil, ilmu sejarahnya ada, terus melihat sisi lain yang kadang nggak kita lihat di dunia nyata, atau bahkan ngelihat hal yang justru sangat dekat dengan kehidupan kita di dunia nyata. Oh iya. Iya, misalkan kehidupan rumah tangga. Oh, kita di pikiran kita gimana ya kalau gini. Pikiran yang imajinasi yang macam-macam gitu. Kadang-kadang justru bisa diaplikasiin di panggung. Dengan kita di panggung ngelihat, oh gitu ya, kalau apa yang saya pikirkan terjadi kira-kira kan seperti itu ya. Iya, betul. Ya sama aja kayak kita ngelihat reka adegan atau apa tuh yang di berita-berita, oh iya, ya kan sama kan? iya, sama-sama. Kita jadi tahu, begitu ya, kejadiannya begitu. Nah, cuman ada ceritanya. Kayak kita ngeliat tetangga kali ya. Iya, dan teater itu kan mempengaruhi banyak aspek. Iya, benar. Ketika orang ngapain teater, kaku banget, culun banget ya. Justru teater itu bikin kita nggak culun lah. Jadi banyak bergaul, ya kan? Iya, benar-benar. Jadi banyak teman kayak gini, ngobrol juga jadi lebih luwes. Sekolah PR gratis ibaratnya, ya kan? Jadi belajar buat public speaking, jadi orang yang pemalu bisa ngomong banyak, ngomong panjang, entah apa yang diomongin, ya kan? Menarik lah. Iya dong. Makin menarik. Iya. Iya, tapi lagi-lagi Apa kita tuh? harus ada iklan dulu. Oh iya, lewatin Karena ada yang mau aja. lewat. Yuk, lewat. Lewatin aja bang. Rumah tangga tak segampang pacaran. Usia nikah mesti diperhatikan. Jumlah anak juga direncanakan. Keluarga keren jadi tujuan. Periksakan kesehatanmu 3 bulan sebelum menikah. Rencana itu keren. Sobat Bi, ketemu lagi sama Mamet di Muda Berkarya episode perdana. Tadi seru banget, kita udah bahas-bahas tentang teater ya kan. Dan kita makin dalam kita pengen cari tahu apa sih, dari mana Bang Cocip mulai dan sampai titik ini. Kita akan gali terus gitu Sobat Bi. Gali terus. Oh, iya dong. Nah, Bang Cocip, gimana sih Bang Cocip bisa start mulai dari teater keliling itu, terus udah kayak kemana aja, pasti udah jauh kan. Sabang Merauke udah kayak udah. Teater kelilingnya udah, Iya. sayanya belum. Gimana sih pas start masuk bareng teater keliling gitu? Ya karena tadi kebetulan aku sering aktif ya sama mereka, jadi awal mulanya itu
aku nyari materi untuk skripsiku. Untuk skripsi. Jadi bikin skripsi apa ya. Terus dapat celetukan, kenapa nggak coba ngobrol aja. Aku ada temen tuh. Dia teater keliling. Teater keliling? Apa itu? Pakai bis kah? Iya pakai bis kah atau kayak iya grup-grup sirkus yang keliling gitu kan, bayangannya kan gitu kan. Nggak tahu gitu kan, namanya generasi sekarang ya jarang ngeliat kelompok-kelompok yang berkeliling gitu. Terus ketemu ngobrol langsung dengan Pak Rudolfnya tuh, ngobrolnya ketemunya di event lari, agak random ya. Jadi aku bikin event lari charity waktu itu di daerah Sudirman FX, event charity. Terus beliau sama istri dan anaknya ikut lah. Ada sama anaknya yang produser juga, Oi namanya, ngikut tuh. Ngobrol, Pak saya mau bikin skripsi, kira-kira saya bisa kulik apa ya dari teater keliling. Nanya gitu. Agak-agak tengil emang nanyanya. Ya kebetulan Pak Rudolf orangnya santai kan. Ini aja, habis ini kita mau ada pementasan katanya. Pementasan apa tuh? Drama musikal katanya. Yang Takdir Cinta tadi, yang secara profesional pertama kali dia. Kalau yang lain-lain lebih banyak profesionalnya di belakang panggung. Kalau main ya kebanyakan tugas-tugas kuliah. Dari situ ikut tuh. Awalnya ngulik buat skripsi, udah ketemu judulnya. Metode pelatihan acting Pak Rudolf untuk teman-teman pelajar SMA. Karena memang kebanyakan yang ikut teater keliling akhir-akhir ini tuh adalah anak-anak dari sekolah, dari masih bangku sekolah. yang mau belajar teater. Jadi kita buka audisi, mereka buka audisi, terus yang mau belajar berproses, ayo. Jadi anak-anak sekolah yang tadinya kurang, ya minim lah pengetahuan dan pengalaman di bidang teater, acting, panggung, itu belajar di situ. Nah itu kok kulik tuh buat skripsi. Terus ada peran, kamu main aja, kamu kan sekolah teater kata. Ya udah main. Nah disitulah tuh awal mulanya bisa cucok. Terus udah pernah kemana aja? Sejauh ini udah. Kalau teater kelilingnya banyak ya, udah banyak, udah berbagai macam kota seluruh Indonesia, benua, negara-negara, udah keliling negara, keliling dunia. Cuman kalau saya kebetulan jadwalnya banyak yang nggak cocok ya. Jadwal. Iya benar. Betrok. Jadi emang lah namanya juga pedagang. Jadi kebetulan belum pernah. Kemarin mau ikut tur Jawa sampai ke Bali nggak jadi. Terus yang kemana lagi, ke Kalimantan nggak jadi. Merekanya jadi, akunya yang nggak bisa. Emang sedih. Nanti mungkin. Benar-benar. Gitu. Terus kalau project terakhir kemarin ikut dong. Ikut proyek terakhir. Boleh Karena dong. di Jakarta. Di spill. Kalau di Jakarta masih bisa ikut. Iya benar. Kalau keliling bawa anak kecil, bawa bayi susah ya. Iya benar. Kemarin itu awal Maret pementasan drama musikal The Great Rahwana. Itu yang main ada 100 lebih pemain, kolaborasi dengan pelajar-pelajar mahasiswa yang mau berproses dari seluruh Jabodetabek ya. Wah itu luar biasa sih, karena kita ditonton full seat 2 kali show, sekali show 1.000 orang kurang lebih. Itu bayangin 3 lantai di Teater Jakarta ya, 3 lantai penonton full seat, main hampir 2 jam. Ya 2 jam ya normal lah, nonton film berapa lama sih? Ya kan? Iya sih. Cuman kalau film kan ada yang ngedit enak ya. Iya, bener. Meskipun proses syutingnya bisa berbulan-bulan, bisa benar. tahunan. Ya kita juga sama, latihannya berbulan-bulan, mentasnya 2 jam. Gitu seru tuh kemarin. Ya apresiasinya menarik lah, Iya. menyenangkan. Itu 2 jam udah kayak main futsal ya. berapa sejam sekarang lapangan? Lumayan kan? Iya sih lumayan sih. Loh kok jadi ngomongin futsal gitu ya? Ah, iya itu iya situ sih. Nah, menurut Bang Jocip nih, kan udah kayak udah sering sebagai orang yang udah ikut seni peran ya. Kalau menurut Bang Jocip apa sih pemuda yang harus lakukan gitu buat Iya. melestarikan budaya, kan kalau mungkin Bang Jocip juga sebagai seniman yang udah berteater gitu. Yang pemuda bisa lakukan ada Untuk beberapa melestarikan. cara. Mulai dari menonton, sesederhana menonton, Iya. menyimak,
menikmati kan, sampai mereview mungkin, Iya betul. sampai ikut terlibat. Apapun terlibat, nggak harus main, terlibat kan. Bahkan tiketing pun itu orang yang terlibat. Kan bidang produksi kan. Iya benar. Marketing, digital marketing. Secara sekarang dunia digital, termasuk dunia teater pun promosinya juga udah main Google Ads kita. Oh, iya dong, Mas. Kita kan nggak sekuno itu kawan. Jadi ya Tolong dicatat itu ya. jadi semua juga menyesuaikan lah. Betul. Banyak lebih bagus yang terlibat. Iya, Terlibat itu lebih karena merasakan langsung, melihat prosesnya langsung. Jadi tahu yang dilakuin apa, secara nggak langsung kan berkontribusi di Iya, betul. budaya masyarakat, budaya Indonesia. Bang Josip, kita bakal ke pertanyaan selanjutnya, tapi lagi dan lagi Wah asik nih. kita liatin iklan dulu. Ini adikku, umurnya cuma beda 1 tahun dariku. Tapi selalu minta dibantu. Ternyata adik stunting. Gagal tumbuh, gagal berkembang, dan juga sakit-sakitan. Andai ada yang bisa kulakukan. Jaga anak-anak kita, jangan sampai tumbang. Pantau tumbuh kembang anak, cegah stunting sejak dini. Halo Sobat Bi, kita ketemu lagi di Muda Berkarya episode perdana. Kita tadi udah banyak banget ya, tadi lagi dan lagi udah makin dalam obrolan kita tentang dunia teater ya kan. Ini ibarat kita udah di paling ujung palung Mariananya nih Bang. Palu Mariana. Iya, ini kita di paling dalamnya nih. Wow. Wow. Tapi Bang, kan yang sebagaimana kita tahu ya, Hari Teater Internasional udah pengen deket nih. Gimana sih Bang Cocip dan kawan-kawan memaknai Hari Teater Internasional? Kalau aku secara pribadi, banyak fokus di rumah ya akhir-akhir ini. Karena aku kebetulan lagi menikmati kontrak untuk menjadi konten kreator satu apps yang dimana di situ membahas sepak bola yang saya sebetulnya tidak paham. Tapi itulah aktor ya. Iya Bang. Benar, Tidak paham, tidak tahu bagaimana caranya, harus paham dan tahu. Harus meyakinkan orang lain bahwa kita paham. Iya dong. Makanya acting tuh kalau digunakan untuk hal yang baik ya baik. Kalau untuk hal yang buruk ya banyak lah contohnya ya. Iya sih. Nah itu makanya kalau memaknai Hari Teater Dunia, iya tetap dengan berakting gitu. Tapi kalau teman-teman yang di teater keliling itu kan mereka dari tahun 74 ya. Oh iya. Dari tahun 74. Belum lahir. Udah 11 negara, udah 4 benua, 1.600 pementasan lebih. Itu mau mentas tuh nanti 19 Maret Mentas di mana tuh? di Solo. Di Solo. Kan ada Salah Hatedu namanya. Jadi Hari Teater Dunia di Kota Solo. Nah, itu bawain naskah judulnya Bom dan Waktu. Karyanya Pak Rudolf Puspa di Taman Budaya Solo. Itu. Kalau Sobat Bi pengen cari tahu infonya bisa langsung ke Instagramnya. Bener. Sobat Bi yang pengen penasaran gitu, mungkin langsung beli tiket ke Solo bisa langsung ke Iya Instagramnya. kan? Karena di sana banyak pertunjukan dan gratis. Sama tiket keretanya ada. Nggak gratis, bayar. Maunya gratis aja. Aduh. Iya Bang. Tadi udah kita ngobrol udah banyak, terus nanti next project-nya juga udah ada di Solo gitu. Jadi buat Sobat Bi yang penasaran banget apa sih yang dipentaskan, terus nanti gimana mau jadi teman-teman gabung teater, itu bisa langsung cek Instagramnya Keliling. Nah, ya benar tuh. Tapi ya nggak tapi sih, bukan tapi. Kan projectnya itu yang besok itu ke Solo. Setelah itu ada project lagi tahu? Oh iya. Ada. Itu ada yang tur Jawa Sulawesi Tour. Ya, Jawa Sulawesi Tour, Tegal, Kudus, Madura, Makassar, Toraja. Bawain musika Calon Arang. Mantap betul. Cerita rakyat Bali. Tuh. Bang, jadi penasaran cara masuknya gimana sih Bang? Masuk apa? Masuk teater. Oh. Banyak. Sekarang
itu grup-grup teater itu sangat terbuka. Oh iya. Iya kan, dengan kemudahan informasi tadi. Jadi teman-teman pasti ketik aja teater di search, pasti muncul tuh. Oh, semua grup-grup teater atau kelompok-kelompok teater. Kalaupun misalkan nggak teater deh gitu, pengen belajar acting aja. Ruang-ruang kreatif acting juga banyak, kelas-kelas acting yang gratis maupun berbayar juga banyak gitu. Karena kan pada akhirnya kita ini kalau lagi nggak ada pementasan, nggak ada proses, yang kita lakukan adalah mengajar. Meskipun saya nggak passion di mengajar ya. Ibu saya memang guru tapi saya kurang bakat sepertinya. Jadi, banyak dari kita itu yang jadi pelatih ekskul atau pelatih acting untuk film. Atau punya kursusnya sendiri Iya, kali ya. pelatih acting untuk banyak kebutuhan lah. Kan film-film itu kalau Bang Mamet tahu, rata-rata pelatih actingnya itu orang-orang teater. Tuh. Jadi kata siapa orang teater, mau jadi apa nanti, banyak mau jadi apa. Iya sih. Iya, jadi Iya, makeup bener. artis, karena aku kelas make up 2 semester. Aku bisa make up sendiri. Mau make up cantik mau bisa. Mau make up jadi mbah-mbah bisa. Bisa, karena ada belajar make up bisa. Mau jadi orang wardrobe, perancang busana bisa. Banyak di teater yang bisa dipelajari, nggak cuma melulu soal acting gitu. Banyak banget. Walaupun modalnya cuma jago futsal. Iya. Jangan kan futsal, modal dengkul juga bisa. Bisa, saya juga kan modal bacot aja dulu. Iya sih. Modal-modal. Iya kan, kalau aku dulu tuh masuk bisa kuliah. Aku kebetulan kuliah di kampus seni di Jakarta. Di adalah di Jakarta kampus seni. Oh iya. Inisial IKJ. Bukan lagi inisial dong. Oh, bukan. lagi inisial dong. Oh ya. Nah itu dulu tuh nggak sengaja jatuhnya ya. Lagi main ke tim, ada orang latihan. Dulu ada teater halaman namanya. Ngeliat, nanya-nanya. Terus ternyata mereka buka audisi untuk pementasan. Nah tuh, aku ikut tuh masih SMA. Terus tiba-tiba, bukan tiba-tiba sih, berjalan, ditawarin mau kuliah sini nggak? Tes dulu, itu tesnya dulu sama almarhum Didi Petet, monolog, itu monolog, lolos, kuliah. Cuman kuliah biasanya berapa tahun sih orang kuliah? Biasanya berapa ya? Berapa ya? Kuliah kan? Kuliah dong. Kuliah. 4 tahun. 4 tahun. Standarnya. Aku kayaknya udah upgrade deh ke 7 tahun kalau nggak salah. Apa 8 ya? Apa itu emang? Upgrade. Tuh, Udah ya? kalau orang S2 udah sekalian, aku mendalami S1 pokoknya. Fokus. Oh, itu biar makin ini kali ya. Makin Wah, makin erat lah sama. ya kan kalau jangan dicontohnya yang ini. ya, tapi lulus. Oh iya, tapi iya lulus. dong. Lulusnya harus. Iya, meskipun katanya image-nya kalau orang dari kampus seni itu kalau nggak lulus katanya yang sukses. Terus kalau yang lulus tuh katanya nggak juga. Ya saya gini-gini aja. Sukses dong, masa enggak? Iya, harus sukses lah. Lulus benar-benar. kan orang tua seneng lihat foto kita di ini ya. Yang penting fotonya soalnya Iya, bukan foto kuliahnya. Sama megang. Kuliahnya penting. Kuliah penting. Masa enggak sih? Gimana sih? Kan kalau Iya. mau berkeluarga harus berencana. Iya, betul banget. Kuliah kan bagian dari rencana Iya, kan. betul. Bagaimana kita bisa mendidik anak kalau nggak? Mulai kemana-mana ini. Iya. Ada pertanyaan lagi nggak? Abang siapa tadi namanya? Mamet. Oh, Mamet ya. Iya, itu sangat bertanya sekali ya. Tapi Bang Jojib, karena tim di luar udah gini-gini nih. Oh iya. Oh lagi. Enggak dong. Apa sih maksudnya? Waktu. Oh, waktu. Karena waktu harus memisahkan kita, Bang Jojib. Lagi dan lagi karena waktu. Ngopi dulu. Oh iya. Ngopil dulu boleh. Iya. Sobat Bi, kita udah berada di penghujung acara kita pada hari ini. Jadi kita minta Bang Cocip ya kan? Bang Minta apa? Cocip. Quote Oh, of the quote day. of the day. Enggak harus of the day sih, dari quotes lah. Kalau kata yang viral-viral, Bang bagi kata-kata dong. Ya. Aku punya. Oh, drugs. Aku punya. Drink, 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 drink. Itu merek itu dong. Iya, iya. Ya apalagi
nggak menyiapkan apa-apa ya. Ah, iya. Saya suka apa adanya orangnya, jadi nggak Kalau yang suka. spontan? Siapa tadi namanya bang? Mamet. Oh ya Mamet ya. Salam kenal bang Mamet ya. Iya, sama kenal juga. Oke, pernah lihat tapi di mana gitu. Oke. Ada apa lagi bang Mamet? Orang tua hebat. Oh iya, orang. Oke, udah makin kemana-mana. Sahabat keluarga Indonesia. Oke, Sobat Bi, terus kita saksikan nanti Muda Berkarya selanjutnya, episode-episode selanjutnya lebih seru dan lebih banyak banget yang lebih inspiratif gitu. Nggak cuma Bang Cocip, ada narasumber-narasumber yang lebih mantap, bukan lebih ya, sama-sama inspiratif. Harus gitu. lebih terus dong, harus Oh, iya. lebih terus. Gak apa-apa sih jadi ini aja patokan paling rendah gak apa-apa, tapi ada lagi lebih terus. Setuju Tidak- saya. Tidak seperti itu, Bang. Nggak bisa. Yang penting kalau ngomongin quote nih. Kalau tadi apa judulnya? Bermuda lagi. Emang segitiga? Muda Berkarya. Oh, muda berkarya. Muda berkarya. Muda juga harus berencana kalau mau berkeluarga ya kan, jangan asal berkeluarga doang. Makasih Bang Mamet, itu aja dari saya. Makasih Bang Wassalamualaikum Cocip warahmatullahi wabarakatuh. udah menyempatkan datang kemari berbincang-bincang, banyak banget tadi obrolan kita. Iya Bang, betul. Dan makin tahu lah tentang dunia teater. Alhamdulillah. Ini bisa udahan aja gak sih? Oke, itu intermezzo aja, Sobat Bi. Iya. Jangan kemana-mana, pasti saksikan episode-episode selanjutnya Sobat Bi di Muda Berkarya. Mamet undur pamit, dadah! Dadah. Ini keluargaku. Dan ini adikku. Yang paling nyebelin sedunia. Umurnya cuma beda 1 tahun dariku. Tolong bantuin. Tapi apa-apa selalu minta dibantu. Dia juga paling suka cari perhatian. Ayah ibu juga ikut manjain dia. Gak boleh kena debu lah, gak boleh capek lah. Rasanya aku ingin dia menghilang. Suatu hari doaku dijawab Tuhan. Adik benar-benar menghilang. Semoga adik baik-baik aja ya. Pokoknya kabarin ibu terus. Kata ibu, adik stunting. Tolong bantuin. Gagal tumbuh, gagal berkembang, dan juga sakit-sakitan. Andai ada yang bisa kulakukan. Hindari 4T. Jaga anak-anak kita, jangan sampai tumbang. Pantau tumbuh kembang anak, cegah stunting sejak dini.